Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Puji nama Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Saya percaya bahwa di tempat ini setiap yang kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak ada yang kebetulan dan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Amin. Karena setiap pujian dan penyembahan kita naikkan kepada Tuhan itu semua bermanfaat, mengandung janji. Amin. Puji Tuhan saudara, pada waktu minggu lalu kalau tidak salah Bapak Pendeta dari Musi itu memberitakan firman tentang talenta saudara. Nah talenta ini saudara, ini menjadi rema buat kehidupan saya sebagai pribadi. Saya ketika dengar firman Tuhan itu, ada hal yang saya dapat. Dan pagi hari ini saya ingin ingin juga membagikan sedikit-sedikit menambah tentang talenta-talenta itu. Nah saudara, mari semua bangkit berdiri. Kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-30. Dan kita akan baca bergantian. Saya pasal 14-nya dan 15 dan seterusnya bergantian. Yang saya dapat katakan amin. 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ini gambaran tentang di mana Tuhan mempercayakan sesuatu hal yang luar biasa kepada setiap orang. Nah, di sini judul dalam pembacaan ini adalah tentang talenta saudara. Di dalam pasal yang 25 ayat 14 ini, di situ dikatakan sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara,
di ayat yang ini dia saudara, Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang itu menurut kemampuan masing-masing. Amin. Jadi Tuhan itu memberikan talenta, berkat kepada setiap orang yang menerima itu menurut kapasitas yang dimiliki oleh orang itu. Amin. Menurut kapasitas saya sebesar ini. Menurut kapasitas si B sebesar ini. Dan Tuhan memberikan kapasitas berkat yang ada itu sesuai dengan kemampuan yang ada pada orang itu. Kata firman Tuhan. Di situ di ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Nah, berarti setiap berkat yang diperoleh dari tiap-tiap orang ini beda-beda. Amin. Mungkin di sebelah kiri saya ini 5 talenta, ini 2 talenta, ini 1 talenta. Jadi setiap pribadi yang hadir pagi hari ini kapasitasnya beda-beda. Haleluya. Saya percaya saudara, Tuhan itu tidak salah memberikan berkat-berkat kepada setiap anak-anak Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kemampuan kita. Kata firman Tuhan, apa yang menjadi kapasitas kita itu Tuhan tahu bahwa ini kesanggupannya untuk diberikan. Ketika dia dapat berkat sedemikian besar, maka ia akan menjalankan berkat itu dengan segenap hati, dengan segenap kemampuannya. Karena dia mampu menampung kapasitas-kapasitas yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam pembacaan ini saudara, saya dapat 3 hal yang berbeda di dalam pembacaan ini dia. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, di situ dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Jadi memang berkat yang Tuhan taruh kepada setiap anak-anak Tuhan itu Tuhan yang tetapkan. Tuhan yang menetapkan berkat-berkat orang itu sesuai dengan kerelaan hatinya, sesuai dengan kesetiaan dia, sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan. Dia menjaga kepercayaan Tuhan yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Nah, ini diberikan perumpamaan kepada 3 orang ini. Ketika Tuhan ini memberikan talenta, Tuhan tidak menyuruh. Tuhan cuma kasih begini. Ini 5 talenta, ini 2 talenta, ini 1 talenta. Tuhan tidak bilang bikin 5 talenta ini bikin apa, 2 talenta ini bikin apa, 1 talenta ini bikin apa. Tuhan tidak perintahkan begitu. Tetapi Tuhan cuma kasih talenta itu saudara. Nah, ketika 5 talenta ini yang diterima oleh seorang hamba ini, dia menyadari bahwa talenta ini sangat berguna, sangat luar biasa. Dan dia yang mengembangkan talenta ini saudara. Hari-hari ini anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mungkin di sini ada orang yang kaya raya, tetapi dia setia kepada Tuhan. Ada orang yang punya hikmat yang besar, kepandaian, dia punya skill dan dia punya dia mungkin menjabat sebagai seorang ASN yang dia menjabat pejabat yang tinggi. Nah, kapasitas yang dia terima ini dia pergunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Di sini tidak dikatakan bahwa ketika dapat 5 talenta itu ngana kasih bajalak 5 talenta. Tuannya tidak menyuruh demikian. Coba baca saudara. Di dalam itu dia cuma ayat 14 saya baca ulang. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuannya mempercayakan harta kepada mereka bertiga. Di situ yang ayat ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, 2 dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, coba perhatikan baik di ayat yang ke-15 itu, di situ seorang tuan itu cuma memberikan talenta, berkat kepada setiap hamba-hambanya, dititip kepada setiap anak-anak Tuhan. Amin. Dia tidak bilang begini. Ayat ini tidak bilang ini 2 talenta ngana bikin toko, kong ngana dapat usaha ini mengembang, ngana berkati. Tidak. Tuhan ini tidak menyuruh untuk macam-macam, tapi dia hanya memberikan berkat. Nah, kuncinya kepada kita yang menerima berkat. Amin. Ketika berkat itu ada di tangan kita, baik besar maupun kecil, kita mengolah berkat itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang menerima talenta adalah orang yang berkarunia berkat
dikarunia berkat kekayaan yang berlimpah-limpah, atau boleh dikatakan orang yang diberkati luar biasa. Nah, di dalam kitab Matius ini 21 ayat 23, di situ dikatakan begini, orang kan menerima berkat 5 talenta, berarti harta yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan bilang begini, ini perkara yang kecil. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka dipercayakan dengan hal yang lebih besar. Padahal ini talenta yang sangat luar biasa yang diterima oleh hamba ini. Padahal dikatakan oleh firman ini hal yang kecil. Tetapi kalau saya tafsirkan, saya artikan bahwa talenta yang didapat oleh seorang hamba ini, wow, keren, luar biasa. Dia bisa memiliki banyak sekali harta. Tetapi yang dilakukan oleh orang yang menerima talenta ini, dia mengembangkan talenta itu. Untuk apa, saudara? Untuk kepujian hormat bagi nama Tuhan. Dia memberkati orang-orang. Dia melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun dia sok kaya raya, dia menerima fasilitas apa yang dia beli, mungkin dia sok senang. Tetapi hari ini dia mempermalukan dirinya untuk Tuhan. Dia memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Ada yang berkekurangan, dia membagikan. Amin. Karena Tuhan menghendaki orang-orang yang demikian. Karena Tuhan mempercayakan ini harta yang berlimpah-limpah. Namun di pemandangan Tuhan ini perkara yang kecil. Cuma masalahnya bagi yang penerima berkat, apakah sanggup mengelola berkat ini untuk Tuhan? Ada orang yang sudah bergelimbang harta, dipercayakan talenta yang besar, jauh dari Tuhan. Banyak, saudara. Tetapi firman Tuhan ini mengajar kita. Dan di sini tertulis jelas bahwa 5 talenta yang diperoleh oleh hamba ini, dia mempergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ketika hamba Tuhan lalu memberitakan firman Tuhan ini, ada hal yang Tuhan taruh di hati saya bahwa kapasitas saya sebagai seorang anak Tuhan di tempat ini seperti begini. Dan saya tidak bisa mengukur, namun saya menyadari bahwa saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara menyadari pagi hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada yang tidak sadar bahwa diberkati atau ada yang menyadari? Semua menyadari. Amin. Di tempat ini saya percaya saya dan saudara semua menyadari bahwa kita rata-rata diberkati Tuhan. Yang menjadi permasalahannya bahwa kita itu tidak mempergunakan berkat Tuhan itu untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kita mempergunakan berkat itu untuk diri kita sendiri. Kita menutup diri seperti talenta yang di hamba yang menerima satu talenta. Tetapi kita yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-34, di situ dikatakan begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini jelas, saudara. Nggak ambil contoh jauh-jauh. Kami, saudara, ketika diproses oleh Tuhan, diberkati seperti hari ini, sedikit kesaksian bahwa 5, 6, 7, 8 tahun lalu, kami diproses oleh Tuhan. Saya sudah cerita gembala, kami 8 bulan itu hampir tidak bisa tidur. Waktu itu uang saya baru 50 juta. Tetapi saya takut mau mati, takut mau sakit, takut mau tabakar, takut orang mau pencuri, semua takut. Dan kita pejam tidur, saudara. Sampai sedikit berkeriput ini bukan karena kita tidak tahu urus diri. Karena selama 8 bulan kita hampir tidak bisa tidur. Karena kalau kita masuk jam tidur jam 7, jam 8, pasti kita jam 4 pagi baru tutup mata itu. Karena selama dari jam berjam-jam itu kita berpikir cuma tentang doi. Kita takut mau tabakar. Doi baru sedikit, saudara. Baru 50 jutaan begitu. Tetapi kita sengkingnya, kita khawatir, kita tidak bisa tidur pula, saudara. Kita tidak bisa menikmati kita hari-hari kecapean untuk waktu kita tidur. Kita tidak bisa melepaskan kita kelelahan. Jadi jam 10 walaupun kita tutup mata, kita cuma tutup mata, saudara. Tapi kita berpikiran kemana, ini konter orang semua pancuri, apalagi ke tanah goyang, itu orang lari ke gunung, padahal kita bilang, sampai tas-tas kita dukung-dukung tuh voucher, karena memang kita takut harta mau habis. Saudara, memang kita rasa kekhawatiran, 8 bulan kita diproses Tuhan, untuk kita tidak bisa, tidur nyenyak, kenyamanan hidup kita itu sepertinya Tuhan ambil. Dan kita tidak bisa tidur nyenyak. Pada waktu itu Tuhan proses. Kan firman Tuhan di sini jelas dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, waktu itu saya diproses Tuhan untuk diberkati hari ini. Nanti saya menyadari ketika tahun-tahun belakangan ini bahwa ternyata ketika waktu itu saya alami saya tidak bisa tidur, ternyata Tuhan mempercayakan harta yang besar kepada saya. Amin. Dan ketika saya menerima berkat yang besar, saya tidak bisa tidur lagi. Saya tidur bebas. Kalau kita jam 12 kerja, sampai jam 12 kita tidur.
Nah pada waktu itu saudara, ketika 8 bulan berjalan ada KKR di lapangan sini. Kita bilang begini, Tuhan kita soalnya nak mampu. Kita so tahan, soalnya tahan saudara. Tuhan tolong angkat beban saya Tuhan. Saya rindu mau diberkati Tuhan. Saya rindu mau menikmati kita hari-hari untuk bisa tidur enak saudara. Tuhan tolong. Dan memang waktu itu tidak tahu pendeta siapa yang berkhotbah, tapi ada suatu di situ diundang alkohol, tapi saya tidak maju. Dari tempat berdiri saya berdoa, Tuhan saya menangis. Tuhan angkat beban saya supaya saya bisa tidur enak. Dan berkati saya. Saudara. Sesampai di rumah saudara, saya tidur. Pas tidur bangun pagi-pagi kita kaget. Kita yang sendiri kaget. Apa kita boleh tak tidur nyenyak kan? Kita pikir cuma kebetulan mungkin karena kita lelah. Kita besok ulang, kita tidur jam 8 malam. Kita tak tidur saudara. Sampai hari ini. Kita diberkati sekali saudara. Kalau kita tidur dan pikiran kita nggak pusing. Kita harta di mana, siapa yang pegang, apa yang kelola, kita taruh di mata, enggak pusing. Kita tahu Tuhan yang menyediakan dan Tuhan melindungi berkat-berkat itu. Amin. Nah hari-hari ini saudara, Tuhan mengajarkan hati saya, pribadi saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena masalah harta, masalah berkat adalah salah satu masalah bagi pribadi setiap anak-anak Tuhan. Apalagi menyangkut hal keuangan. Kalau menyangkut ke hal keuangan, orang masalah khawatir, bagaimana dengan masalah keselamatan? Yang setuju katakan amin. Karena saudara ketika saudara ragu tentang berkat Tuhan, saudara tidak mempergunakan berkat itu dengan luar biasa, maka berkat-berkat yang besar yang Tuhan janjikan kepada setiap anak-anak Tuhan, saudara tidak akan memilikinya. Seperti hamba yang satu itu, tidak mengelola berkat Tuhan untuk jadi berkat, tetapi dia menyalahkan Tuhan. Nah di situ saudara, di dalam pengkhotbah juga di ayat pengkhotbah 6 ayat 2 dikatakan, orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Tetapi di pengkhotbah pasal 5 ayat 19 di situ dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Amin. Jadi saudara ini tergantung pribadi-pribadi masing-masing dari setiap anak-anak Tuhan. Karena ada setiap harta yang diberikan oleh Tuhan, ada yang tidak mampu menikmati. Tetapi ada yang mampu menikmati. Haleluya. Yang so menikmati berkat Tuhan, angkat tangan. Oh semua. Berikan tepuk tangan dulu. Haleluya. Saya rindu saudara, berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu kita nikmati. Bukan berarti kita sudah memboroskan atau kita dalam tanda kutip saudara. Menikmati dan memboroskan atau berfoya-foya itu beda. Tetapi kalau kasih karunia Allah melimpah atas kita, kita bisa menikmati berkat itu secara luar biasa. Walaupun kita hidup tidak berkelimpangan banyak harta, tetapi kenikmatan berkat menikmati itu ada bagi kita. Amin. Milikilah berkat-berkat itu supaya Anda tidak stres, tidak seperti saya dulu saudara. 8 bulan kurang lebih tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Yang jadi hanya kekhawatiran, ketakutan. Saya takut mau bangkrut. Itu yang paling permasalahan, karena latar belakang kami orang susah saudara. Jadi ketika dapat duit, kami takut duit ini hilang. Betul? Ketika latar belakang kami ini memang latar belakang kami tidak hidup orang kaya, orang tidak kasih uang. Orang tua kasih ini 1M, kelola usaha. No, kami belajar dari nol besar saudara. Dengan mengandalkan Tuhan. Nah dari sifat manusia itu, kami terbawa dengan kekurangan-kekurangan kami untuk diproses. Nah saudara memasuki untuk diberkati, kami mengalami hal itu. Kami khawatir saudara. Kami rasa bahwa kami tidak mampu. Dan saya sudah saksikan bahwa saya tidak bisa tidur kurang lebih 8 bulan. Siksa sekali saudara, sampai minum setiap 4 biji. Satu pertama sudah tidur, mampan satu. DP kedua so minum 2. Dan satunya mampan. Sonya mampan 2, terus so minum 4 kali. 4 biji. So tetap pori begini. Kita nyak bilang kepada mama, kita tetap pori begini. Karena kita so takut tetap pori, kita so stop. Takut mau mati. Jadi saudara kita so sampai sedemikian itu saudara. Kita sudah sampai di tahap itu. Karena kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup itu sangat luar biasa. Karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Namun kita setia. Kita setia melayani Tuhan. Kita tidak pusing kalau ada ibadah. Ada ibadah kita tetap ibadah.
Namun itu proses Tuhan yang Tuhan akan mempersiapkan saya untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan mempersiapkan saya dan saudara untuk diberkati oleh Tuhan. Sadarilah dan renungkanlah, apakah saudara percaya saudara diproses untuk diberkati Tuhan? Amin. Saya percaya saudara juga diproses Tuhan dengan kapasitas-kapasitas masing-masing yang Tuhan taruh di setiap pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Apakah siap atau tidak? Nah, situ saudara. Di sini saya sangat bersyukur ketika ada jemaat-jemaat di sini, walaupun diberkati. Ini kok Elvis, Cimei kita lihat dan semua rata-rata semua orang ada sebagai pekerja-pekerja dalam Tuhan. Amin. Memang kalau dibandingkan dengan jemaat-jemaat bukan mengistimewakan sebaot, tidak. Tetapi di sini kami ini orang di sini jarang pengangguran. Orang ini pekerja, berarti pekerja menghasilkan apa? Hasil. Berarti punya hasil, punya upah, dan saya percaya saudara dan saudara, saya dan saudara layak untuk diberkati oleh Tuhan. Dan saudara dan saya juga layak menerima janji-janji berkat itu. Amin. Haleluya. Ini firman Tuhan ini saudara menguatkan saya untuk saya lebih diberkati oleh Tuhan. Ini harta yang kami dapat ini kecil di pemandangan Tuhan, tapi kalau kami tidak setia, Tuhan akan pindahkan kepada orang lain. Begitu lagi saudara. Talenta mungkin hari ini saudara pemain musik, mungkin pendoa, mungkin pembawa BL. Tapi kalau saudara tidak setia, talenta itu Tuhan akan pindahkan ke orang lain. Kita bilang pertama-tama, kalau berkat, biar kasih pak kita, nanti kita berbagi. Kalau mau dipindahkan ke orang lain, kita mau. Tujuan berkat dari Tuhan kepada anak-anak Tuhan harus kena sasaran, harus kena pak kita. Biar juga nanti kita yang salurkan itu berkat itu. Amin. Punya kerinduan yang sama, saya percaya. Amin. Jadi ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita sanggup membagikan kepada orang lain. Dan ini akan terjadi di tempat ini. Ketika saudara mengerti firman Tuhan, ketika saudara mengerti talenta ini dia, saudara mengembangkannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di sini Tuhan cuma kasih talenta, Tuhan cuma kasih berkat. Kenapa? Tetapi yang mengembangkan itu saya dan saudara. Yang mempergunakan itu, yang mengaplikasikan itu saya dan saudara. Tuhan cuma melihat hasil. Oh, dia ini bagus. Makanya berkat ketika Tuhannya datang, Tuhan bilang, "Hai engkau hambaku yang setia, engkau setia dalam perkara kecil, engkau yang baik dan setia dalam hal kecil, engkau akan dipercayakan dalam hal yang lebih besar." Nah, inilah penilaian Tuhan. Amin. Jadi saudara yang ayat gambaran pertama itu saya berikan judul bahwa diberkati untuk memberkati. Nah, itu yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika kita diberkati dengan perolehannya 5 talenta itu, kita harus sanggup memberkati. Memberkati itu banyak. Pekerjaan Tuhan, door to door, orang ke orang. Memberkati dalam lingkup, mungkin kalau tidak punya uang, mungkin lewat hikmat pikiran kita bisa membantu orang. Atau dalam tenaga kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Mungkin waktu kita, emosional kita, dan hal yang berkaitan yang terbaik di dalam diri kita itu kita pergunakan untuk memberkati banyak orang. Amin. Haleluya. Sampai sini bisa tangkapkan? Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam bagian kedua, saudara, di situ dikatakan bahwa menerima 2 talenta. Saya juga kasih gambaran bahwa 2 talenta itu proses Tuhan untuk diberkati. Kalau 2 talenta ini ukurannya kecil. Kalau saya boleh gambarkan bahwa kelas menengah ke bawah atau kelas menengah berkecukupan. Amin. Kalau saya gambarkan. Tetapi yang saya ada di sini ada poin yang memberkati. Ini ayat ini yang membuat saya diberkati sampai saya memberitakan firman Tuhan ini. Di Matius 25 ini ayat ke-22. Di situ dikatakan begini. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab." Saya baca ulang. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Nah, di dalam kalimat yang di 5 talenta dan yang 2 talenta ini ada beda. Yang tadinya cuma baik dan setia dalam perkara kecil, tetapi di dalam pasal ayat ke-23 ini ada penambahan. Engkau telah setia memikul tanggung jawab.
kecil, perkara kecil. Saudara, ini memikul tanggung jawab. Berarti memikul itu ada sebuah beban yang tertaruh di dalam kehidupan orang itu untuk kita laksanakan. Ada suatu tanggung jawab besar, ada suatu tugas yang besar yang kita harus kerjakan. Karena di situ dikatakan engkau telah setia memikul tanggung jawab. Amin. Haleluya. Saya percaya di sini punya kerinduan yang sama, setia memikul. Memang kita dapat lihat orang jemaat di sini kalau ada pekerjaan Tuhan, nyanda sama ning ada kulekung semut datang, langsung berempot di situ semua. Kalau ada pekerjaan Tuhan, kita lihat semua jemaat berkerumun, melendong. Nah, di sini ini bukti bahwa kita memikul tanggung jawab yang besar. Nah, saudara, walaupun dia sebagai kapasitas, berkat yang dia terima, talenta itu dia terima kecil, tetapi di dalam hatinya itu memikul tanggung jawab. Kapasitas kita memang beda-beda, tetapi Tuhan nilai tanggung jawab kita. Amin. Beban kita untuk melayani Tuhan. Nah, ini ayat 2 ini menjadi berkat buat saya sampai saya rindu memberitakan ulang firman Tuhan ini. Dan mengacu dari ayat ini dia, saudara, memikul tanggung jawab. Adakah tanggung jawab di pribadi-pribadi saya dan saudara hari ini? Dalam pekerjaan Tuhan, dalam keluargamu, di dalam usahamu, di dalam seharianmu, adakah itu? Nah, kalau itu ada, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Saudara akan dipersiapkan dengan harta yang lebih besar, perkara yang lebih besar. Bagaimana saudara mau dipercayakan dengan hal yang lebih besar kalau saudara tidak memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara. Amin. Di situ di dalam Amsal 14 di ayat yang ke-23 di situ dia katakan dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Amin. Ketika kita memikul tanggung jawab yang besar, jerih payah yang kita keluarkan itu tidak sia-sia, kata firman Tuhan. Nah, di situ dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan lagi, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu. Nah, ini saudara, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ketika orang diberikan talenta, berkat kepada Tuhan, walaupun kita rasa pas-pasan, mungkin sini ada tukang ojek, mungkin tukang bentor, mungkin apa, mungkin petani mungkin petani bukan petani profesional, petani yang standar-standar saja, merasa kekurangan, tetapi yang ada pada saudara itu memikul tanggung jawab, punya kesetiaan, memikul tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Saudara melakukan setiap kehidupan sehari-harimu itu ada tanggung jawab untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Maka Tuhan janjikan akan dipercayakan dengan hal-hal berkat yang luar biasa. Amin. Saudara sampai ini bisa tangkap? Amin. Karena jelas sekali bahwa dikatakan di sini di ayat yang ke-23 ini, di situ dikatakan, saudara saya baca lagi ya. Di poinnya itu, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi jelas sekali saudara. Saya senang sekali dengan yang memikul dapat 2 talenta ini saudara. Barangkali di tempat ini ada yang cuma 2 talenta. Barangkali. Tetapi ketika saudara setia, tiap hari saudara setia mengasihi Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, bekerja apa adanya, yang penting melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat itu tadi, ketika saudara setia memikul tanggung jawab, sebetulnya saudara ini diproses untuk diberkati. Saya katakan tadi. Tetapi ketika saudara setia memikul tanggung jawab ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya juga saksikan bahwa ketika kami masa muda, masih sekolah minggu, kami setia sekolah minggu. Masa remaja kami setia di remaja. Pemuda apalagi kami setia ke pemuda. Sampai hari ini pun kami masih setia melayani Tuhan. Karena kami tahu proses-prosesnya kami diberkati itu kami tahu. Sepertinya kami lagi menonton film dan video itu disuting dan kami yang menjadi peran aktornya. Dan kami melihat gambaran perjalanan hidup kami. Dan kami melihat setia ketika dari remaja sampai dewasa ini ketika kami setia melayani Tuhan, kami seperti menonton film, kami tidak diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika selama perjalanan hidup saudara dari masa kecil sampai hari ini ketika saudara setia memikul tanggung jawab, nak mungkin saudara tidak diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati. Amin. Menurut kapasitas kemampuan saudara, kata firman Tuhan.
kembali lagi. Amin. Jadi kalau cuma 2 talenta jangan bapak paksa jadi 5 talenta. Jangan. Ini boleh. Harus setia memikul tanggung jawab yang kecil. Amin. Setia saja. Nggak usah bahas sok-sok. Wow, nggak usah. Enjoy aja. Jadilah pribadimu sendiri. Karena firman Tuhan menghendaki demikian. Ketika orang punya hati yang demikian, Tuhan lihat ketika orang setia, orang berlaku baik di dalam pelayanan, saya percaya ada berkat Tuhan. Indah pada waktunya, kata firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati sampai sejauh ini. Amin. Yang diberkati coba angkat tangan. Soalnya jangan sampai saudara tegang lihat ini pengkhotbah. Kong saudara tegang. Nanti saudara tidak diberkati. Biar orang fresh. Amin. Biar ketika orang dengar firman Tuhan walaupun ada dengar, orang bisa santai sedikit, jangan terlalu tegang supaya orang diberkati. Firman Tuhan itu masuk. Kalau orang tegang, untung nama ada mengada begini. Lewat. Lewat karena mungkin terlalu tegang, terlalu serius. Enjoy saja. Amin. Nah, berkat Tuhan sudah sediakan. Tinggal kembangkan kapasitasmu. Perlebar kapasitasmu. Perbesar kemampuanmu, kata firman Tuhan. Tapi jangan bapaksa nih. Minta hikmat Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Supaya saudara diperlengkapi oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas yang saudara miliki. Dan saya percaya ketika saudara memikul tanggung jawab ini, walaupun kecil, tapi ketika saudara setia, maka 2 hari, 3 hari ke depan, saudara akan diberkati dengan hal-hal yang lebih besar. Amin. Puji Tuhan, dalam yang ketiga ini, saudara mengenai 1 talenta. Nah, saya kasih di situ tafsirkan bahwa gambaran orang yang menerima 1 talenta adalah gambaran orang yang diberi kesempatan Tuhan untuk diberkati. Atau menolak melakukan perintah dan kehendak Tuhan untuk diberkati. Amin. Saudara sebenarnya Tuhan sudah berkati, walaupun cuma 1 kasihan, tapi Tuhan sudah berkati. Amin. Tuhan sudah berkati. Satu itu bukan nyenak diberkati, itu berkat. Amin. Itu berbicara talenta itu berkat dan Tuhan sudah berkati. Nah, 1 talenta ini yang dipermasalahkan di dalam hidupnya ini, dia maunya yang besar. Dia mau bahwa ketika dia dapat berkati langsung 1 kali 5 talenta, 1 kali 10. Tidak mengizinkan Tuhan untuk diproses. Nah, 2 talenta ini diizinkan di dalam hidupnya untuk diproses Tuhan. Untuk diproses Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan. Tetapi sayangnya yang menerima 1 talenta ini, DP hati tidak siap. Kemampuannya tidak siap. Tetapi dia mau yang besar. 1 kali harus dapat besar. Makanya dia ketika dia dapat 5 talenta itu, dia pergunakannya untuk dirinya sendiri. Mungkin dia pikir begini, cuma 1 kurang. Cuma 1 kurang, jadi cuma untuk kita sendiri. Dia tidak berusaha untuk membagikan kepada orang lain. Dia tidak untuk melayani Tuhan. Karena dia pikir, enggak. Ataupun kalaupun hamba ini cuma menerima 1 talenta, dia berpikir hal yang negatif. Dia berpikir hal yang tidak baik. Dia di situ dikatakan, dia menolak melakukan perintah dan kehendak Tuhan untuk diberkati. Jadi kuncinya pada pribadi orang itu dia. Dia tidak siap untuk diberkati. Amin. Berkat yang diterima 1 talenta pun yang ada, walaupun di tempat ini ada jemaat yang punya 1 talenta, gambarannya demikian. Mungkin sangat berkekurangan, mungkin hidup miskin engkau hari ini. Tetapi ingat, Tuhan proses engkau untuk dipersiapkan engkau, untuk dibelajar, diproseskan, untuk diberkati. Makanya ketika saudara dapat terima berkat, walaupun cuma kecil, sekalipun hidup saudara miskin, jangan bawa engkau tidak punya apa-apa. Sorry, di dalam pekerjaan Tuhan tidak ada perkataan miskin. Di dalam ladang Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam gereja Tuhan, tidak ada katanya nama miskin. Semua pekerja, ketika bekerja menghasilkan hasil, menghasilkan upah. Amin. Jadi di sini ketika hamba ini menerima 1 talenta, dia rasa pesimis saudara. Dia tidak pakai talenta itu untuk memuliakan Tuhan. Malahan dia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin saya tidak mampu. Terlebih lagi dia mungkin semua menyalahkan Tuhan. Tuhan ini curang. Masa yang lain dikasih 5, yang lain kasih 2, masa apa kita cuma 1? Mau bikin apa? Lebih bagus kita menyendiri tidur jo. Tambung itu berkatnya nak kembangkan. Nah, itu satu pikiran yang salah. Dan saya percaya di tempat ini tidak ada. Karena di tempat ini saya melihat seperti saya katakan tadi, semua luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh senyum dulu sedikit?
Haleluya. Saya percaya saudara, ketika saudara menerima 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta, 5 talenta, 10 talenta, dan saudara memiliki hati untuk memikul tanggung jawab itu, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tipe orang yang menerima 1 talenta ini ada 3 macam, 4 macam. Saya gambarkan saudara. Yang pertama, sebuah gambaran orang yang tidak ingin diberkati. Amin. Kedua, tidak menuruti kehendak Tuhan. Ketiga, tidak menganggap pemberian Tuhan adalah yang terbaik. Ini bahaya sekali saudara. Dia cuma menganggap bahwa satu ini, dikecilkan, Tuhan itu nyana adil. Tetapi dia tidak bisa menyadari bahwa Tuhan sayang pada dia. Kasih kesempatan untuk diberkati. Nah di situ di dalam Yakobus 1 ayat 17a, saya dapat ayat ini begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemberian yang baik itu datangnya dari Tuhan. Walaupun engkau hanya terima 1 talenta saja, tapi itu pemberian yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin. Nanti saudara mau katakan yang terbaik nanti 5 talenta. Tidak tahu. 1 talenta pun saudara katakan, Tuhan Yesus engkau baik. Saudara hari ini sehat, walaupun finansial saudara kurang, tapi saudara sehat, baik. Amin. Kalau saudara walaupun saudara kaya, tapi kalau tidak sehat, tidak bisa akan menikmati berkat Tuhan. Tetapi kalau saudara sehat, walaupun kurang finansial, tetapi berkecukupan, saudara enjoy. Amin. Saudara pasti diberkati Tuhan. Karena apa? Saudara menikmati dan menghargai berkat Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak menghargai berkat Tuhan itu dia, saudara akan menyalahkan si A. Saudara akan menyalahkan orang tua. Orang tua ini kok pilih kasih. Atau gembala ini kok pilih kasih. Atau kok koordinator ibadah raya ini kok pilih kasih. Nah, mungkin begitu dong. Tetapi ketika talenta, saudara terima walaupun cuma 1. Dan saudara katakan, Tuhan Yesus engkau baik. Maka berkat itu akan melimpah. Dan berkat itu akan berproses. Berkat itu akan berproses tiap hari akan berproses jadi lebih besar. Karena berkat itu pasti akan mengembang. Amin. Haleluya. Saudara yang keempat di situ, sadarilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan mendatangkan berkat Tuhan atau hukuman Tuhan. Jadi berkat itu yang kita terima 1 talenta itu kalau kita tidak sadar, itu bisa mendatangkan berkat bagi orang, bisa juga mendatangkan hukuman bagi orang. Makanya di situ dikatakan di ayat yang talenta itu, hai hambaku yang jahat. Jadi engkau tahu, dibilang ke situ engkau tahu bahwa aku menuai dari aku tidak menanam. Di situ hamba yang jahat itu dia. Makanya dia kena hukuman dan Tuhannya lemparkan dia dan Tuhan suruh bakar dia, lemparkan dia. Keluarkan dia, tidak usah ikut perjamuan. Amin. Karena dia tidak menghargai berkat Tuhan. Nah, di sini ketika poin ini dia saudara, saya mengajar kepada saudara untuk menghargai berkat Tuhan. Walaupun cuma penjual ikan ada di sini, terampe ibu-ibu ada penjual ikan. Walaupun cuma laku hari ini 1 tampah, puji Tuhan, bawa pulang fujo kondisi jual ulang. Tapi orang menghargai berkat Tuhan. Besok dapat pajeko, amin. Besok akan memiliki pajeko. Hari ini mungkin cuma warung, cuma punya speed 1 biji. Tapi menghargai berkat Tuhan itu tidak menutup kemungkinan ketika saya dan saudara setia, berkat Tuhan itu akan melimpah. Berkat itu akan berproses jadi besar menurut kemampuan saudara. Amin. Puji nama Tuhan saudara, di dalam Matius 25 ayat 21b, 23b, di situ katanya, maka kata tuannya itu kepadanya, saya akan baca, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi saudara, ketika orang melakukan hal yang benar, yang besar, sesuai apa yang Tuhan suruh, maka Tuhan undang orang untuk masuk di dalam pesta. Artinya, orang itu dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Apalagi menyangkut keselamatan. Ini kan berbicara tentang keselamatan hal kerjaan sorga, Tuhan perumpamakan tentang talenta. Ada gadis-gadis yang bijaksana, ada gadis-gadis yang bodoh. Nah ini Tuhan memperumpamakan tentang talenta. Supaya orang bisa mengerti. Karena Tuhan mengajar, dan Tuhan itu guru, mengajar kepada setiap anak-anak Tuhan, murid-murid itu dengan perumpamaan. Supaya apa? Gambaran orang itu tentang ini, orang firman Tuhan, orang lebih mudah mengerti. Amin.
Jadi saya percaya hari ini saya dan saudara diberkati Tuhan dengan firman Tuhan ini. Karena saya tahu tentang talenta ini hal yang sangat luar biasa yang setiap hari orang alami. Jadi ketika orang diberkati Tuhan, orang harus diberkati dan memberkati. Amin. Ketika orang cuma dapat 2 talenta, orang harus berproses. Orang harus setia, harus memikul tanggung jawab itu untuk diberkati oleh Tuhan. Karena kalau tidak memiliki beban tanggung jawab untuk diberkati oleh Tuhan, kita tidak akan menikmati berkat yang lebih besar. Dan hal yang ketiga saudara, ketika saudara memiliki berkat hanya 1 talenta itu, saudara harus setia. Amin. Saudara harus menghargai berkat Tuhan itu untuk diberkati oleh Tuhan. Karena saya percaya ketika saudara menghargai berkat Tuhan, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Jangan sepelekan berkat Tuhan. Sekalipun itu kecil di pemandangan saudara, tetapi Tuhan memberikan itu terbaik. Di situ dikatakan tadi itu, Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 30 dikatakan itu, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi saudara, ketika orang tidak setia, tidak menghargai berkat Tuhan, ada efeknya saudara. Saudara, orang tidak mendapat berkat, malahan di situ dikatakan oleh firman, lemparkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, itu berbicara hal yang sangat menakutkan saudara. Tapi saya percaya di sini saya dan saudara rindu diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara memiliki berkat Tuhan, bergunakanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saya diberkati, saudara diberkati, mari setia melayani Tuhan. Kalau saudara cuma punya 2 talenta, jangan pesimis. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki 1 talenta, jangan saudara kecewakan Tuhan. Jangan saudara mengecewakan Tuhan. Tapi harus menghargai berkat Tuhan itu. Amin. Saudara harus mengembangkannya. Untuk apa saudara? Untuk diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini sangat sederhana saudara. Saya percaya. Tapi saya percaya firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan percuma. 1-2 kata saudara tangkap dan itu jadi remah. Dan itu akan memberkati hidup saudara setiap hari. Seperti saya saudara, ketika firman Tuhan ini, hamba Tuhan dari Musin memberitakan firman Tuhan, saya dengar bahwa di bagian 2 talenta ini memikul tanggung jawab. Nah ini yang saya lakukan setiap hidup saya saudara. Kami berdua suami istri ketika ada pekerjaan Tuhan, ada beban pelayanan, semampu kami mau melayani Tuhan. Kami rindu memikul tanggung jawab itu. Karena kami tahu ketika kami punya kerinduan itu, kami mengambil sikap itu, dengan tulus, dengan setia, kami diberkati Tuhan. Tidak mau muluk-muluk untuk dapat harta yang besar, tidak saudara. Kami rindu keluarga kami bahagia. Kami rindu hidup kami senang, saudara. Kalaupun Tuhan izinkan kami diberkati dengan finansial yang luar biasa, puji Tuhan. Kenapa tidak? Kami lebih senang, kami suka. Supaya berkat yang kami terima itu kami bisa berkati pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari buka hatimu untuk diberkati oleh Tuhan. Berlebar kapasitasmu. Dan Tuhan akan memberkati engkau sesuai dengan kemampuanmu. Amin. Tuhan akan berkati engkau sesuai dengan kemampuanmu. Amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan, kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Yesus berkati.